Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat Paskah, haleluya. Sebelum kita mau beribadah, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap yang Kau berikan Tuhan pada minggu ini Tuhan. Kami mau siap Tuhan memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami yang telah kami perbuat dalam minggu ini Tuhan. Engkaulah ya Allah yang layak melayani kami untuk hadir di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, saat kami beribadah, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyata atas setiap kami umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan.
dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap perbuatan-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kita akan balas semua segala perbaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami siap memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan bersorak-sorai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena Yesus telah mati dan bangkit buat kita. Oleh karena itu kita mau lebih bersuka cita lagi dalam memuji Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus Tuhan kita baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Kuasa mau dikalahkan. Kuasa mau dikalahkan. Hidupku dipulihkan Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sebab Dia ada di dalam kita. Dia bergerak buat kita. Pujikan. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Allah bergerak. Katakan dengan iman. Dia penuhi hatiku. Penuhi hati. Dengan apa? Dengan kuasa. Dengan kuasanya Tuhan. Allah bergerak. Pujikan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik.
Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang adalah juru selamat hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya hidup sengsara di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu mulia. Terima kasih Tuhan untuk penyelamatan yang Kau berikan buat kami, untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti apa yang menjadi perintah-Mu buat kami lakukan Tuhan. Apa yang sungguh-sungguh kami harus belajar Tuhan dari Engkau, harus kami teladani dari Engkau Tuhan. Kami mau hidup dengan lebih benar lagi di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar ini Tuhan kami bisa lakukan dalam hidup kami. Kami ingat dan kami jadikan rema dalam hidup kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang dia sampaikan itu Tuhan benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di rumah kita masing-masing kembali kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk beribadah, ibadah yang spesial, ibadah yang istimewa, yaitu ibadah perayaan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berapa banyak saudara yang menyaksikan ataupun ikut ibadah pada pagi hari ini bersukacita? Lambaikan tangan. Oke, puji nama Tuhan ya. Paskah itu hari kemenangan. Jadi jangan sampai saudara pagi ini beribadah wajahnya cemberut, tidak ada sukacita ya. Karena Yesus sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan lewat media sosial, kemenangan di dalam Kristus, victory in Christ ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, kemenangan di dalam Kristus. Paskah itu adalah pesannya kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 28. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab ya, kita baca sejenak peristiwa kebangkitan Yesus di Matius pasal 28. Oke ya, di ayat yang kebangkitan Tuhan Yesus ya, di ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan pelan-pelan. Demikian bunyi firman Tuhan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia tidak ada di sini. Yang menyampaikan pesan kebangkitan Tuhan, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah malaikat Tuhan di tempat di mana kubur Yesus terbaring di sana. Malaikat Tuhan berkata, bersaksi kepada murid-murid, kepada para pengikut Yesus, kepada Maria dan para wanita yang pada pagi hari itu datang untuk memberi rempah-rempah kepada jenazah Yesus. Dan pada pagi hari itu mereka dikejutkan oleh kehadiran malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan berkata, ia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya, para wanita itu pun pergi ke tempat di mana murid-murid Yesus ada dan menceritakan apa yang sudah mereka saksikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Paskah adalah satu peristiwa yang sangat penting sekali dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya.
Kalau hari Jumat yang lalu kita belajar bahwa lewat kematian Kristus di kayu salib, ya, kita diajar untuk mengikuti keteladanan dari Tuhan Yesus, memiliki ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa. Karena ketaatan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa itulah, maka Dia menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang taat kepada Dia. Dan pada pagi hari ini kita melihat dan menyaksikan peristiwa Paskah. Setelah Yesus taat menyelesaikan kehendak Bapa, Dia harus menyelesaikan misinya datang ke dunia ini, yaitu mati di atas kayu salib bagi orang-orang yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Dia bangkit. Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Oleh kuasa Roh-Nya, kubur itu terbuka, saudaraku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya teringat ayat firman Tuhan, ya, di 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Ini akan menjadi pesan Paskah bagi kita semua yang mengikuti ibadah hari ini. Pesan Paskah bagi kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Rasul Paulus menyampaikan di situ, ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58 berkata demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Berikutnya, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian ayat yang kita baca ini, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58, kita menemukan ada 3 poin utama, ya. Ada 3 hal, langkah-langkah kemenangan di dalam Yesus, ya. Dan ayat 57 ini menjadi ayat tema kita. Saya bacakan ulang. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita, ya. Memberikan kepada kita kemenangan, maaf ya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada sebuah kemenangan tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Betul? Tidak ada orang yang bisa menang dalam satu pertandingan, dalam satu pertarungan, ya, dalam satu perlombaan apapun, tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Kalau ada orang yang menang, berhasil tanpa melalui tahap perjuangan dan pengorbanan, saya meragukan kemenangannya. Berarti dia menang dengan cara yang curang. Kalau dalam bahasa kita, nakalan, ya. Kita bukan orang percaya yang dididik oleh Allah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang curang. Kita harus melalui sebuah proses tahapan kehidupan yang benar, sama seperti yang dialami Yesus ketika ada di dunia ini. Untuk dia bisa menang atas kuasa dosa dan maut, ada satu tahap yang dia jalani, ada satu perjuangan yang Yesus jalani, bahkan sampai pengorbanan. Dan pengorbanannya tidak tanggung-tanggung. Dia mengorbankan hidupnya, nyawanya bagi keselamatan manusia. Tanpa ada mahkota duri dan salib, tidak akan ada kemenangan. Amin. Seperti Jumat Agung yang lalu saya sampaikan, kalau andai malam hari itu di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Bapa, aku tidak mampu untuk meminum cawan penderitaan ini. Aku tidak sanggup, Bapa.
Dengan kata lain, Yesus menolak untuk mati disalibkan. Maka yang terjadi saudaraku, tidak ada kemenangan di dalam nama Yesus. Betul? Saudara dan saya adalah orang-orang yang celaka. Kalau Anda dan saya menaruh iman pengharapan kepada Yesus, yang pada akhirnya kita tahu dia tidak menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Makanya di Injil Yohanes pasal 17 ayat 4 Tuhan berkata, Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ada 3 langkah bagaimana menuju kemenangan di dalam Kristus. Yang pertama, bereskan masalah dosamu. Yang kedua, miliki kemenangan hidup di dalam Yesus. Dan yang ketiga, semakin teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan belajar sama-sama saudaraku ya, dari firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Jangan saudara tutup Alkitab saudara ya, tetap di situ, kita fokus ayat demi ayat. Yang pertama, bereskan masalah dosamu. Ayat 55 berkata demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Waduh, ternyata maut itu punya sengat. Apa itu sengat? Bisa racun ya, gitu kan? Binatang yang suka menyengat ada beberapa binatang ya, hewan tawon suka menyengat. Selain juga ada hewan yang juga punya racun, ular yang berbisa. Saudara, maksudnya apa ini? Saya meneliti saudaraku, dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version ya, dikatakan demikian, Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Ada satu perbedaan ya. Dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan perbedaan. Ternyata kata maut yang dipakai pada kalimat yang pertama, hai maut, di manakah kemenanganmu, dengan kata maut pada bagian yang kedua, hai maut, di manakah sengatmu, itu menggunakan kata yang berbeda saudara. Dan saya temukan ada 2 arti yang berbeda. Maut yang pertama itu dalam bahasa aslinya adalah thanatos, yang artinya kematian, terpisahnya jiwa dari tubuh. Ya, orang mati itu loh saudara. Thanatos itu juga bisa berarti terpisahnya secara rohani manusia dengan Allah. Maka di kitab Roma pasal 6 ayat 23, ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Dikatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Nah, kata maut yang ada di Roma 6:23 itu menggunakan kata yang sama, yaitu thanatos, yang artinya kematian. Sedangkan kata maut yang kedua itu adalah Hades. Apa itu Hades? Hades itu artinya dunia orang mati. Kalau dalam bahasa Ibrani, Sheol. Ya. Bagaimana Pak dunia orang mati? Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya catat di sana. Ini peristiwa tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin itu, dan penuh borok, penuh luka. Ketika dua-duanya mati, mereka berada di 2 tempat yang berbeda. Ya, si orang kaya ada di satu tempat yang penuh dengan kengerian, satu tempat yang tidak nyaman, satu tempat yang isinya ratap tangis. Sedangkan Lazarus si miskin itu, dia ada satu tempat, Alkitab mengatakan dia berada di pangkuan Bapak Abraham. Saudara jangan bayangkan seberapa besar pangkuannya Bapak Abraham ya, ngerti ya?
Ini saudara jangan paham seberapa besar ya pahanya Bapak Abraham ya bisa manggul Lazarus. Ini sebuah gambaran saudaraku. Pangkuan Abraham ini berbicara tentang satu tempat yang nyaman, satu tempat yang jauh berbeda dengan orang kaya tadi. Orang kaya yang kikir, orang kaya yang tidak punya belas kasihan. Nah, inilah dunia orang mati, Hades. Ada Hades yang nyaman, ada Hades yang tidak nyaman. Orang awam menyebut neraka, padahal itu sebenarnya belum neraka, saudara. Tempat perhentian, dalam bahasa Inggris intermediate, ya, tempat penampungan sementara. Di mana semua orang mati akan ada di dua tempat itu untuk menantikan saatnya hari penghakiman tiba. Nah, jadi ketika Paulus katakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kata maut itu dua hal yang berbeda. Nah, saya temukan di sini saudaraku, di Alkitab, upah dosa itu ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa itu tidak hanya berbicara tentang pelanggaran moral. Kita sudah belajar ini. Jemaat Elim Tabernakel Kemenangan Iman sudah paham betul bahwa yang dimaksud dosa di sini bukanlah soal pelanggaran moral. Kalau saudara sebagai orang percaya, ketika saudara mendengar kata dosa, pemikiran saudara mencuri, membunuh, berzina, merampok, korupsi, itu berarti saudara belum bertumbuh dewasa secara rohani. Kata dosa yang dipergunakan di Alkitab itu ada banyak. Salah satunya adalah hamartia. Roma 6:23. Apa artinya hamartia itu? Melenceng, meleset dari tujuan atau dari sasaran. Karunia Allah itu berbicara tentang apa? Karunia Allah itu berbicara tentang karya Kristus di kayu salib yang mengembalikan manusia, saudara dan saya, kembali kepada tujuan dan rencana Allah yang semula. Amin. Ini Bapak Ibu harus pahami betul, ya. Langkah untuk mengalami kemenangan di dalam Kristus, langkah yang pertama, saudara dan saya harus beres dalam satu perkara ini, masalah dosa. Saya percaya tidak ada saudara yang jadi pembunuh di sini. Tidak ada saudara yang jadi koruptor di sini. Tidak ada saudara yang jadi pendusta, pembohong, tisani, suka tipu sana sini. Semua anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Saudara tidak melakukan kejahatan moral. Tapi malam hari ini kita belajar dosa di dalam apa? Sisi yang lain. Kalau hidupku meleset, melenceng dari rencana Tuhan, engkau tidak melakukan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupmu, engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mungkin tidak melakukan tindak kriminalitas yang merugikan orang lain. Sampai di sini ngerti saudaraku ya? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat 15 ayat 56. Sengat maut, thanatos, dosa, hamartia. Keterpisahan kita dengan Allah secara rohani itu bisa menjadi racun bagi kehidupan rohanimu. Kalau saudara dan saya hidupmu meleset dari rencana Tuhan, kalau saudara dan saya hidupmu menyimpang dari rencana Tuhan, ini meracuni pertumbuhan iman saudara. Gereja kita punya visi yang jelas, bertumbuh semakin kuat, menjadi serupa dengan Kristus dan bertindak. Nah, ini jangan sampai teracuni ketika kita dikuasai oleh thanatos tadi. Membawa akibat buruk, kita melenceng. Hidup kita tidak selaras dengan apa yang diinginkan Tuhan. Dan orang seperti ini saudaraku, dia tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah yang mulia. Yang kedua, kuasa dosa itu hukum Taurat. The power of sin is the law. The law itu Taurat.
Taurat itu artinya aturan, nomos. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dan memang aturannya baik, ya. Ini berbicara tentang kekristenan agamawi, kesalehan palsu, kemunafikan, beribadah tapi memungkiri kekuatannya, ya. Memuliakan Allah dengan bibir tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, atau melayani Tuhan tetapi hanya untuk mencari kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Berarti kita ada di kuasa dosa Taurat. Kematian dan kebangkitan Yesus itu mengalahkan kuasa dosa dan maut. Yang kedua, miliki kemenangan di dalam Yesus. Apa artinya memiliki kemenangan dalam Yesus? Arti hidup di dalam kemenangan ini berbeda dari cara berpikir kita. Banyak orang Kristen memahami arti kemenangan Yesus. Anda sakit, disembuhkan. Miskin, jadi kaya. Yang kurang diberkati, jadi berkatnya tambah banyak. Yang dipikir cuma hal-hal yang bersifat sementara. Padahal kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menyelesaikan masalah hutang-hutangmu, saudara. Catat baik-baik. Ya. Memang ada kuasa di dalam nama Yesus. Ya. Kita percaya ada pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Tapi jangan saudara-saudara melihat pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati hanya untuk beresin masalah hutang-hutangmu, hanya untuk beresin masalah sakit penyakitmu, hanya untuk beresin masalah ekonomi keluargamu. Saudara, apa arti kemenangan di dalam Yesus yang sesungguhnya? Artinya apa? Kita tidak lagi hidup dikuasai oleh keinginan daging yang jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Tuhan mau kita kembali kepada rancangannya yang semula. Amin. Allah mau lewat pengorbanan Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati itu, kita punya power, kita punya kekuatan, kita punya kuasa untuk mengatasi diri kita. Seperti Jumat Agung kemarin itu, musuh terberat kita itu adalah keinginan kita, saudara. Ada banyak orang percaya jatuh, ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena ketika mereka tidak bisa mengendalikan keinginan dagingnya. Kita harus selalu memikirkan perkara yang berasal dari Allah, berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dan selalu hidup di dalam kebenaran. Arti kebenaran di sini bicara tentang kebenaran dalam tingkah laku, perubahan karakter kita yang semakin seperti Kristus. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Tubuh kita tidak lagi dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi senjata kebenaran yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini arti kemenangan dalam Kristus yang sesungguhnya, saudara. Kalau saudara melihat kebangkitan Yesus hanya untuk masalah-masalah yang bersifat sementara, itu terlalu rendah bagi Tuhan. Dan itu merendahkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Yesus mati bagi kita dan bangkit supaya saudara dan saya bisa menang atas segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Dia. Karena firman Tuhan katakan kemarin, hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang akan hidup sampai selama-lamanya. Yang terakhir, saudaraku, baiklah kita menjadi orang-orang percaya yang tetap teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan saudara bayangkan pekerjaan Tuhan ini hanya berbicara tentang pelayanan gerejawi yang hanya di lingkungan gereja saja. Kalau hari Jumat yang lalu jemaat di sini kita berbagi kasih, ya walaupun tidak terlalu banyak, kita membagikan hand sanitizer untuk warga sekitar gereja kita. Ya, dan terima kasih buat panitia yang sudah mengupayakan dan para donatur yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi jangan saudara bayangkan pekerjaan Tuhan cuma sekedar itu, saudara. Pekerjaan Tuhan itu artinya kita melakukan apa yang patut kita lakukan bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu,
kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu sebagai rasa syukur kita akan kemenangan yang kita miliki dalam Yesus. Dan pekerjaan Tuhan itu meliputi segala aspek hidup kita. Saya sebagai pengkhotbah, mimbar saya itu bukan di sini, tapi ketika saya bergaul dengan orang di luar sana. Anda yang sebagai WL, singer, pemain musik, berdiri di depan. Tempat pelayananmu tidak hanya di gereja ini, tapi ketika kita ada di sana, ketika kita bersentuhan dengan mereka yang belum percaya, bagaimana kita bisa menceritakan lewat hidup kita tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Berdiri teguh artinya apa? Jangan engkau berubah, ya, tetap setia, jangan goyah, jangan gampang terpengaruh. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kompromi dengan dunia ini, ya, lalu mereka kehilangan garam itu, kehilangan asinnya, terang itu tidak lagi muncul terangnya, mulai remang-remang, sehingga nyaris tidak bisa dibedakan ini anak Tuhan atau anak hantu, ini anak terang atau anak gelap. Yang ada cuma remang-remang. Kelihatan terangnya kalau di gereja. Buat apa saudara bercahaya di tempat terang? Gak ada gunanya. Lampu atau lilin itu baru bisa berfungsi dengan baik kalau dia menerangi kegelapan. Kalau saudara membawa lilin lalu di tengah-tengah ruangan yang terang benderang seperti tidak ada gunanya. Tapi ketika kau bawa lilin di tengah-tengah kegelapan malam yang pekat itu, lilinmu itu akan berguna sekali. Artinya apa? Kita orang percaya, kita harus bisa menunjukkan terang yang sesungguhnya lewat hidup kita yang sudah dimenangkan ini. Amin. Makanya di Kolose dikatakan, jangan lagi ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Yang suka berdusta, jangan berdusta lagi. Artinya ada apa? Ada perubahan. Itulah kemenangan di dalam Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit dan menang. Ini pesan kita. Kita juga harus menang atas segala hal yang merintangi kita untuk hidup berkenan kepada Dia. Mari kita bersama-sama komitmen di sini. Yesus sudah menang, Dia sudah bangkit. Ya, kita juga harus menang. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup dan Dia hidup di dalam diri kita. Dan biarlah kemuliaan Kristus itu, kemenangan Kristus itu percaya juga atas hidup kita, supaya orang di luar sana percaya bahwa segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Selamat Paskah, selamat merayakan hari kemenangan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa saudara. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, dalam perayaan Paskah Jemaat Elim Tabernakel Kemenangan Iman Surabaya, kami diingatkan kembali tentang arti kemenangan di dalam Yesus. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ada tujuan ilahi di sana. Ada tujuan Allah yang sangat mulia, supaya kami umat-Mu Tuhan yang percaya kepada nama Yesus, kami tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa. Kami beres dengan masalah dosa kami, karena dosa kami sudah dibereskan oleh Yesus di atas kayu salib. Kami tidak boleh lagi memiliki kehidupan yang melenceng daripada rencana-Mu Tuhan. Kami harus mulai mengarahkan hidup kami kepada rencana Allah yang agung dan mulia, bahwa sesungguhnya Tuhan punya maksud atas hidup kami. Tuhan punya rencana besar supaya hidup kami ini Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya.
Oh Tuhan, terima kasih. Kemenangan-Mu di kayu salib, kebangkitan-Mu dari antara orang mati, membuat kami mengerti arti kemenangan yang sesungguhnya. Engkau bangkit bukan hanya untuk menyelesaikan masalah persoalan kami. Engkau bangkit bukan hanya untuk memberikan mujizat dan kesembuhan atas segala sakit penyakit kami. Ada tujuan ilahi yang lebih mulia Tuhan, supaya kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu, kami mulai mengarahkan hidup kami untuk hidup dipimpin oleh Roh-Mu, untuk kami memiliki kehidupan seperti Kristus. Kami hidup di dalam kebenaran, kehidupan yang dipulihkan, karakter yang diperbaharui, sehingga orang lain pun menyaksikan bahwa Yesus itu nyata dalam hidup kami. Dan kemenangan-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu juga memberikan kami semangat untuk tetap teguh, tidak goyah, melakukan pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal yang baik yang memuliakan Tuhan yang bisa kami lakukan. Apa saja yang kami kerjakan, entahkah kami makan atau minum, biarlah kami melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan lewat tangan kami, Tuhan, kami lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Engkau Tuhan. Engkau yang harus dimuliakan melalui hidup kami. Berkat untuk atas seluruh anak-anak-Mu ya Bapa, dalam segala pekerjaan mereka, profesi mereka masing-masing, biarlah mereka menjadi terang Kristus yang bercahaya di tengah kegelapan, sehingga Tuhan nama-Mu semakin diagungkan dan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak semuanya mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita minta berkat Allah Bapa tercurah atas setiap kita. Bapa di surga, Kau sudah menyertai ibadah kami, ibadah perayaan Paskah Jemaat-Mu Elim Tabernakel Kemenangan Iman Surabaya. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu. Terima kasih buat kuasa kebangkitan Yesus yang nyata dalam hidup kami. Kau memakai seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan Kau juga memberkati seluruh anak-anak-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, sukacita kemenangan di hari Paskah ini menyertai kami, sekalipun kami di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak menguntungkan. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang sudah menang atas krisis kehidupan. Engkau sudah menang atas setiap penderitaan manusia. Dan kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu memberikan kami semangat baru untuk tetap teguh, tidak goyah. Dan kami tetap mau setia Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Kau memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan curahkan berkat Tuhan atas seluruh hidup kami, kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan, bangsa negara kami pun tidak luput daripada pemeliharaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun segala yang direncanakan oleh pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, terutama dalam situasi kondisi sekarang ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan memampukan bangsa Indonesia, seluruh warga masyarakat negara kami Tuhan, untuk melewati krisis ini dengan baik. Dan kami akan melihat terang Tuhan bercahaya atas bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan tutup ibadah kami. Biarlah kami semua mengarahkan hati kami kepada Engkau. Biarlah kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengasihi kita, kasih sayang persekutuan bersama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, penyertaan, penghiburan sukacita di dalam Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dari Gembala dan seluruh jemaat Gereja Elim Tabernakel Kemenangan Iman Surabaya mengucapkan selamat Paskah. Di tengah-tengah situasi seperti ini tetap kita percaya kuasa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Thank you.